Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desti Nurpatona, NIM 18060065. Saya mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Roda Putar dengan menggunakan model Teams Game Turnamen untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPS siswa SD kelas 4. Di sini ada latar belakang masalah. Kondisi ideal, ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan untuk siswa sekolah dasar. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat menambah pengetahuan sosial masyarakat. Dalam pasal 37 Sisdiknas dikemukakan bahwa pembelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada kondisi sekarang. Masih banyak siswa sekolah dasar yang kurang tertarik dengan mata pelajaran IPS karena menganggap IPS itu sulit dan membosankan. Banyaknya materi dalam pembelajaran IPS membuat siswa menjadi kurang tertarik. Salah satunya yaitu materi tentang keragaman suku, budaya, dan bangsa. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Permana 2020, berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas 5 di SD menyatakan bahwa kemampuan pemahaman IPS dari 32 peserta didik yang dimana ada 12 peserta didik sudah memahami, sedangkan 22 peserta didik belum bisa memahami materi tersebut. Lalu solusinya, media pembelajaran roda putar dengan menggunakan model Teams Game Turnamen. Menurut Nuzulia dan Zain 2020 mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan media roda putar dikatakan efektif karena media tersebut digunakan sebagai alat bermain yang memiliki soal dan bergambar. Oleh karena itu, media ini dapat menarik perhatian peserta didik. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, proses dan hasil pengembangan media roda putar materi keragaman suku bangsa dan budaya dengan menggunakan model Teams Game Turnamen. Yang kedua, kelayakan media roda putar yang dikembangkan. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap media roda putar yang dikembangkan. Yang keempat, peningkatan kemampuan pemahaman dengan menggunakan media roda putar yang dikembangkan. Di sini ada metode penelitian. Metode dalam penelitian ini yaitu R&D, yang dimana metode ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk. Langkah-langkah metode R&D menurut Borg and Gall. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi, lalu perencanaan, pengembangan produk awal, lalu ada uji coba lapangan pendahuluan, revisi produk utama, pengujian lapangan utama, revisi produk operasional, dan revisi produk akhir. Namun, dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan revisi produk karena produk tersebut dinyatakan sudah layak dan dapat diuji coba lebih luas. Subjek dan penelitian lokasi. Di sini ada 5 siswa kelas 4 SDN Tugu yang dimana menjadi subjek uji coba terbatas. Lalu ada 20 siswa kelas 4 SDN Tugu yang menjadi subjek uji coba luas. Lokasi dalam penelitian ini yaitu SD Negeri Tugu. Lalu instrumen penelitian. Yang pertama ada catatan lapangan. Lalu ada lembar validasi yang
di mana ada ahli media dan ahli materi. Yang ketiga, respon siswa, yaitu merupakan angket yang akan diisi oleh siswa. Lalu respon gurunya berupa wawancara. Yang keempat ada lembar tes, merupakan lembar soal untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa. Lalu prosedur pengolahan data. Di sini ada data non-tes dan data tes. Yang pertama, data non-tes, yaitu kondensasi data. Kondensasi data merupakan proses pemilihan atau pengumpulan data yang dianggap penting oleh peneliti untuk merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, dan penyederhanaan data. Yang kedua, penyajian data dari hasil penelitian yang disusun secara rinci untuk memberikan gambaran secara utuh dan jelas. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data yang telah disusun dalam bentuk laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian untuk memahami data yang telah dianalisis dari awal peneliti melakukan penelitian hingga selesai. Lalu ada tes. Yang pertama ada data pretest. Data pretest ini diperoleh melalui tes yang diberikan kepada siswa sebelum siswa mendapatkan pembelajaran. Lalu ada data post-test. Data post-test merupakan data yang diperoleh melalui tes yang dilakukan kepada siswa setelah siswa mendapatkan pembelajaran dari guru. Lalu ada data endgame. Data endgame ini untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah diberikan pengajaran oleh guru. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, hasil pengembangan media roda putar. Yang kedua, ada hasil kelayakan validasi ahli media. Hasil kelayakan validasi ahli media dengan presentase 97%, yang dimana media tersebut dapat dikatakan layak dengan kriteria sangat valid. Hasil validasi ahli materi dengan persentase 94%, yang dimana materi tersebut sudah sesuai dan dikatakan layak dengan kriteria sangat valid. Lalu yang ketiga, hasil angket respon siswa. Hasil angket respon siswa pada uji coba terbatas yang dilakukan pada 5 siswa kelas 4 SD mendapatkan respon positif dari siswa dengan hasil presentase 87%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Lalu ada hasil angket respon siswa pada uji coba luas yang dilakukan pada 20 siswa mendapat respon positif dengan persentase 93, termasuk dalam kategori sangat baik. Lalu di sini ada efektivitas media roda putar terhadap kemampuan pemahaman. Menurut hasil uji varied sample test, uji terbatas, dan uji coba luas, dengan hasil 0,00, yang dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai pretest dan posttest. Uji endgame pada uji coba terbatas diperoleh 0,8 dengan kriteria endgame yang diperoleh bahwa peningkatan termasuk pada kategori tinggi.
Lalu ada uji N-gain, uji coba luas dengan hasil 0,5 yang dimana dapat dikatakan bahwa peningkatan termasuk kepada kategori sedang. Lalu kesimpulan yang didapat, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemahaman siswa kelas 4 SDN Tugu dengan menggunakan media roda putar alat musik tradisional. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa media roda putar materi alat musik tradisional yang dikembangkan sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Lalu sarannya bagi guru, media roda putar dengan menggunakan model Teams Game Turnamen tidak hanya untuk mata pelajaran IPS saja, melainkan dapat digunakan pada mata pelajaran lainnya dan materi yang lebih luas lagi. Bagi siswa, media roda putar menggunakan model Teams Game Turnamen dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi lainnya selain IPS, sehingga siswa dapat lebih bersemangat dalam belajar. Bagi peneliti lain, media roda putar dengan menggunakan Teams Game Turnamen dapat menjadi pengembangan baru dan menginspirasi, dapat dimodifikasikan lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.